Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Kan kalau sebuah bangunan didirikan tanpa adanya tiang-tiang yang kokoh, demikian juga bangunan Islam kita tentunya tidak akan kokoh, tidak akan kuat kalau tidak ada tiang penyangga, yakni sholat itu sendiri. Ada salah seorang peraih hadiah Nobel, ya, Profesor Carlile, ya, pernah menegaskan bahwa sholat itu adalah sebuah perintah yang luar biasa dalam rangka menjadi basis, ya, untuk membangun peradaban manusia. Sehingga masyarakat bangsa yang meninggalkan tradisi atau perintah sholatnya itu sama dengan menandatangani kontrak bagi kehancuran bangsanya. Saudara, para pemirsa channel LSQ yang berbahagia, ada sekian banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang pentingnya menjaga sholat. Ya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah olehmu sekalian sholat 5 waktu. Dan di situ was sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Para ahli tafsir menyebut sholat pertengahan adalah sholat asar. Sedemikian pentingnya, lalu sampai diingatkan di situ, sholat asar disebut secara khusus karena umumnya orang kalau sudah sibuk bekerja, lupa waktu, kadang sholat asarnya ditinggalkan. Ya. Nah, maka di situ dikatakan wassalatil wusta, dan jagalah juga sholat asar. Ya. Umumnya orang yang kurang perhatian dengan masalah waktu sholat, maka dia akan nabrak sholatnya menjelang maghrib, padahal sudah waktu maghrib baru sholat asar. Ini jangan sampai terjadi. Lalu di situ dikatakan waqumu lillahi qanitin, tegakkan sholat itu karena Allah dengan penuh ketundukan, kekhusyuan, ya, kerendahan hati, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu penjelasan menarik yang ingin saya sampaikan, mengapa di dalam ayat tersebut Allah katakan hafizu pakai sigat musyarakah, fa'ala yufa'ilu fa'il, hafadha yuhafidhu hafid karena jamak, lalu hafizu 'alas sholawati. Sigat musyarakah itu adalah dua pelaku, ya. Jadi ketersalingan. Nah, kenapa Allah tidak katakan cukup ihfadhu 'alas sholawati tapi hafidhu? Nah, ternyata ini ada maqasidnya. Ya, dulu kita pernah belajar teori maqasid, ada tujuannya. Maka dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai salah seorang penulis tafsir Marah Labid, ya, ulama Syekhul Hijazi dari Indonesia, dari Nusantara. Beliau katakan ai ihfadhu as-sholawat tahfadhukum, ya. Jagalah sholat-sholat 5 waktu tadi, niscaya sholat itu akan menjaga kalian. Menjaga bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai akhirat. Ya. Nah, jadi ada ketersalingan kalau kita menjaga sholat, maka sholat pun akan menjaga kita. Menjaga dari apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan keji dan kemungkaran di dunia. Dengan sholat yang bagus, sholat yang kita pelihara, insya Allah akan terhindar dari itu. Kemudian nanti di akhirat, insya Allah terjaga dari api neraka. Ya. Saudara sekalian, ya, para pemirsa channel LSQ yang berbahagia. Nah, di ayat yang lain di surat Al-Mu'minun, Allah tegaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh akan beruntung, ya. Pasti beruntung. Maka di situ, kok kenapa saya terjemahkan pasti di situ, karena pakai fi'il madhi, di antaranya punya faedah kepastian, ya. Sungguh pasti beruntung orang-orang mukmin yang menjaga kekhusyuan sholatnya. Itu sebabnya juga, ya, di dalam azan saudara bisa memperhatikan kenapa panggilan sholat itu disandingkan dengan panggilan
untuk meraih keberuntungan. Sehingga di panggilan azan dikatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita raih keberuntungan, ya. Antara keberuntungan dan sholat jangan dipisahkan. Anda ingin sukses, Anda ingin beruntung, dunia akhiratnya, jaga sholatnya. Insya Allah, ini adalah rumus kehidupan yang Allah berikan kepada kita sebagai bukti kasih sayang dan rahmatnya. Ya. Kemudian di ayat 9, masih di Al-Mu'minun, orang yang akan beruntung, orang yang akan sukses ya di dalam hidupnya, apa walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang ya yang terus-menerus menjaga sholatnya, sholat 5 waktunya itu. Apa yang dijaga? Ya, diterangkan oleh para ulama, ay yuhafizuna ala auqatiha, menjaga waktu sholatnya, jangan sampai terlambat, jangan sampai kemudian bolong-bolong ya, kadang sholat kadang tidak. Kalau bisa istiqomah jaga, insya Allah akan meraih keberuntungan dunia dan akhirat ya. Ada satu cerita menarik yang saya ulang-ulang di dalam beberapa kesempatan ceramah saya. Seorang tukang becak di Surabaya, ya subhanallah saudara, beliau itu tidak khawatir soal rezekinya. Pokoknya setiap kali dengar azan, dia berhenti parkir becaknya, mampir sholat di masjid Surabaya. Tapi yang namanya rezeki nggak akan kemana. Allah yang mengatur segalanya. Alhamdulillah menurut pengalaman spiritual dia, setiap kali dia sudah tunaikan sholat, alhamdulillah selalu saja ada penumpang yang numpang becaknya. Begitu turun dari masjid, alhamdulillah penumpang sudah menunggu becaknya. Ini semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah khawatir soal rezeki. Insya Allah sholat kita jaga dengan baik. Insya Allah soal ma'isyahnya juga akan dipelihara, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu tetap harus bekerja tentunya kan. Tapi jangan sampai kerja kita meninggalkan sholat kita. Sesibuk apapun kerja kita, sholat itu tetap harus kita jaga. Dan jangan pernah berpikir sholat bisa merusak produktivitas kerja. Tapi justru meningkatkan keberkahan dari kerja yang kita lakukan. Saudara pemirsa channel LSQ yang berbahagia. Nah, itu di ayat surat itu di surat Al-Mu'minun ayat 9 ya. Menjaga yang kedua maknanya apa? Menjaga yakni yuhafiduna ala arkaniha wa syurutiha, jaga syarat rukunnya. Wa tuma'ninatiha, tuma'ninahnya ketenangannya. Wa khusyu'iha, kekhusyuannya kita jaga. Ya, jadi jangan sampai juga misalnya sholat waton ya sekedar jengkang-jengking ya, tapi tuma'ninahnya tidak terjaga, khusyuknya hilang. Meskipun ini semua butuh proses saudara ya. Jadi saudara tidak perlu kemudian istilahnya memaksakan berlebihan ya, sampai lampu dimatikan, sampai ketika sholat sampai memejamkan mata misalnya. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Bahkan sebagian ahli fikih memejamkan mata dianggap makruh. Nah, nanti untuk bagaimana cara sholat khusyuk saya kira sudah pernah kita terangkan di bab sholat khusyuk. Nah, apa faedahnya, saudara? Apa faedahnya menjaga sholat 5 waktu? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nashihul Ibad. Di situ man hafadha 'ala sholawatil khams akramahullahu bi khamsi khisalin. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya dengan bagus, Allah akan muliakan dengan 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Yang pertama adalah ayyarfa'allahu anhu dhiqal aish. Allah akan mengangkat darinya kesulitan ekonominya, kesulitan hidupnya ya. Allah angkat ya, insya Allah. Orang yang bisa menjaga sholatnya, rezekinya dijamin oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah dan dimudahkan ya. Ada saja jalan-jalan akan dibuka, futihat abwabul arzak, dibuka pintu-pintu rezekinya ya. Biidznillah bimasyiatillah. Yang kedua apa? Yaitu wa adzabal qabr ya, akan dibebaskan dari siksa kubur ya. Jadi orang yang bisa menjaga sholatnya insya Allah di alam kuburnya akan bebas dari siksa kubur ya.
Dan yang ketiga, wa ayyutiyahu kitabahu yaumal qiyamati biyaminih. Dia akan diberikan kitabnya besok di hari kiamat dengan tangan kanannya. Apa istimewanya orang yang diberi kitab buku catatan amalnya dengan tangan kanannya? Yakni apa? Disebut di dalam surat Al-Insyiqaq, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka barang siapa yang diberi buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, berarti dia akan memperoleh hisab yang mudah. Besok masuk surga tidak dipersulit, hisabnya mudah. Bahkan kemudian apa? Dia wayang qalibu ila ahli masrura, dia akan kembali kepada saudara-saudaranya, keluarganya dalam keadaan gembira, senang. Nah, ini kemuliaan yang ketiga. Kemuliaan yang keempat apa? Wa yamurru 'alas sirati kalbarqil khatif. Dia akan melintasi jembatan yang terpampang di atas neraka jahanam, Shiratal Mustaqim. Dia akan melintasinya secepat kilat. Nah, inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bisa menjaga sholatnya. Kemudian yang terakhir apa? Wa yadkhulu al-jannah bighairi hisab. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah, termasuk orang-orang bisa menjaga sholatnya, menjaga waktunya jangan sampai terlambat, menjaga tumokninahnya, rukuknya, ya, khusyuknya, dan termasuk menjaga pesan-pesan moral dari sholat yang bisa mengantar kita menjadi pribadi muslim yang soleh secara ritual dan juga soleh secara sosial, yang itu tersirat dari salam yang dipakai untuk mengakhiri sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditebarkan salam kepada kanan kirinya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.